Saya ini lebih banyak mengawal teman-teman entrepreneur sebetulnya. Coach, sorry. Bukan coach. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memulai bisnis digital, jangan takut untuk mencoba dan jangan berhenti belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Reva, host podcast pada siang hari ini. Jadi kembali lagi di podcast Universitas Darul Ulum. Jadi sekarang kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa saat ini, yaitu peluang dan tantangan entrepreneur bisnis digital. Di era serba digital ini banyak sekali peluang untuk kita memulai bisnis bahkan sejak masih kuliah. Tapi tentu saja ada juga tantangan yang harus dihadapi. Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Depi Priyono, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi beliau adalah Branch Marketing Communication IM3 Jombang, Ketua Bakor Persaudaraan Etnis Nusantara atau PENA Kota Surabaya, serta saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Negeri Surabaya. Wah, luar biasa sekali. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa? Semangat berpuasa teman-teman. Oke, jadi meskipun puasa, kita tidak ada batasan untuk terus mencari insight baru setiap harinya. Jadi sebelum kita masuki pembahasan yang utama, boleh diceritakan sedikit Bapak perjalanan karir panjenengan mulai dari awal hingga saat ini sampai akhirnya terjun di dunia entrepreneur. Oke, silahkan. Siap. Baik teman-teman, jadi saya itu ya ini pengalaman yang menurut saya menarik ya, karena ternyata perjalanan formal education itu nggak selalu align ketika kita di wilayah profesional. Saya ini S1, S2-nya itu di pendidikan geografi, Pak. S1-nya geografi? Iya, jadi S1 pendidikan geografi di UNESA, S2-nya lanjut di Malang. Nah, UM itu kan ya. Nah, jadi mestinya saya ini di sekolah ngajar gitu kan. Tapi memang perjalanan ini juga banyak pengalaman baru yang ternyata ketika saya ikutin itu akhirnya menjadi seperti ini. Jadi saya total mengajar itu hanya 2 tahun. Oh, jadi sempat mengajar juga? Mengajar, satu di SMK IMK dulu waktu masih kuliah 1 dan ngajar di Kanjuruhan Malang. 2 tahun. Baru setahun. Nah, kemudian saya ikut teman ya, diajak teman untuk project. Waktu itu ada project pembangunan menara BTS telekomunikasi tower ya Mbak ya. Nah, itu mulai dari level subkontraktor, kemudian saya naik ke level vendor itu di Huawei. Nah, kemudian saya lanjut di H3I, Hutchison Indonesia yang TRI. Oh, TRI. Oke. Nah, per 2022 TRI sama Indonesia kan merger nih. Nah, dan sekarang saya kemudian dari perjalanan itu, sekarang saya nggak lagi di project, tapi saya udah beralih ke marketing communication. Oh, seperti itu. Nah, jadi dimulai dari project dulu ya Bapak, kemudian lanjut ke marketingnya. Nah, di project ini gini, jadi saya ini lebih banyak mengawal teman-teman entrepreneur sebetulnya. Coach, sorry. Bukan coach. Artinya begini, ketika saya di level project, itu kan banyak perusahaan-perusahaan kontraktor baru gitu ya yang bekerja di kita minta mereka biar bisa survive, bisa mengerjakan proyek dengan benar sampai akhirnya dia cash flow-nya lancar dan akhirnya jadi berkembang. Itu ketika di project. Nah, namun ketika di marketing kita malah lebih banyak dengan teman-teman UMKM, Pak. Jadi ada teman outlet gitu kan, orang yang buka usaha counter di rumah, merancang kemudian beralih menjadi outlet dan sebagainya. Dan itu kan kita maintain terus, Pak. Maintain terus sampai akhirnya meskipun dalam era yang sekarang serba susah gitu ya, mereka masih survive. Iya kan, masih survive, mereka masih bertahan menjual produk-produk telekomunikasi. Oke. Jadi terjun langsung ke UMKM jadi di kita marketing ini. merawat mereka, membina mereka gitu kan agar bisa sampai untung gitu seperti apa. Seperti itu. Oke. Kita ngasih semangat mereka untuk tetap berbisnis ya di dunia telekomunikasi. Nah, itu nih Bapak. Apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang, betul. Perlu penyesuaian lagi. Nah, sekarang Mbaknya kalau isi pulsa di mana? Kalau isi pulsa di aplikasi. Iya. Dulu datang ke kontak. Iya, dulu harus sekali nulis. Karena berkembang. Artinya begini,
secara volume bisnis mungkin nggak berkurang ya, malah bertambah. Tapi kemudian aktivitasnya mulai berubah. Jadi ketika mbaknya itu harus dilayani orang dan mendatangi orang gitu ya. Nah sekarang bisa self-service semuanya. Nah itu yang kemudian kita namakan sebagai dunia digital. Digital marketing. Jadi kita semuanya bisa melayani dengan sendirinya. Dibantu platform digital apapun ya yang kita pakai sehari-hari. Jadi sangat luas sekali ya Bapak cakupan digital marketing tersebut. Betul. Apalagi sekarang teknologi luar biasa. Nah cuman imbasnya memang volume teman-teman outlet ini pasti berkurang dong. Yang tadinya datang 10 orang isi pulsa, sekarang sudah bisa sendiri ya kan begitu. Tapi tetap porsi untuk orang datang baru masih ada. Itu yang masih kita pertahankan, masih kita rawat sampai hari ini. Didampingi terus. Yes, begitu. Mungkin banyak mahasiswa yang ingin memulai bisnis digital, tapi masih bingung Bapak harus mulai dari mana. Menurut Bapak apa saja peluang terbesar bagi mahasiswa untuk memulai bisnis digital saat kuliah? Betul. Jadi gini, saya tadi lihat judul gitu ya, peluang dan tantangan apa itu entrepreneur. Jadi sebelum kita ngomong dunia digitalnya, kita coba sedikit mengupas ya. Entrepreneur itu apa sih? Saya coba buka terpekan sebenarnya. Jadi konsep entrepreneur itu sebenarnya udah lama, bukan baru-baru ini aja. Dari 1762 itu sudah muncul definisi. Sudah tercetus. Gitu ya. Itu dari Jean Baptiste Say ya, yang kemudian mengatakan bahwa jika kita memproduksi sesuatu, maka kita sudah menciptakan ya nilai tawar produk itu. Artinya ide untuk menciptakan sesuatu itu dan itu entrepreneur. Nah, berkembang sekarang itu ada lebih luas. Jadi nggak cuma menciptakan, jadi membuat sesuatu yang lebih baik. Itu improve juga, lagi. Improve itu juga bisa dikatakan sebagai entrepreneur. Begitu. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa entrepreneur itu kan sebagai kata benda ya. Tapi yang sifat dari entrepreneurship. Nah, ini yang teman-teman kita juga sering sampaikan bahwa entrepreneur itu bukan seorang pengusaha aja sebetulnya, Pak. Jadi sifat entrepreneur, sifat kemudian inovasi, inisiatif itu yang harus ditanamkan. Disebut entrepreneur. Entrepreneurship ya. Jadi istilahnya karena begini. Bayangin Mbak kalau semuanya jadi pengusaha gitu ya. Gitu kan ya. Artinya begini, tidak hanya di level pengusaha, bahkan di level profesional seperti saya gitu ya, atau mungkin misalnya seperti teman-teman yang lain yang bekerja dalam suatu perusahaan gitu ya. Ya mereka juga entrepreneur selama dia masih memiliki jiwa entrepreneurship, inovasi, selalu lebih baik, menciptakan hal baru. Dan itu yang dibutuhkan oleh dunia profesional, dunia industri, dan dunia perusahaan tempat dia bekerja. Begitu. Jadi tidak melulu tentang pengusaha nih Bapak. Ya, jadi teman-teman mahasiswa kalau udah lulus, ya jangan kemudian membayangkan bahwa saya harus jadi pengusaha langsung. Mungkin bisa gitu ya, mungkin bisa. Bukan mungkin, ada banyak yang bisa. Tapi kan paling enggak ketika mentality, kemudian modal, atau kemudian keberanian itu masih belum punya, ya kita bisa melatih jiwa entrepreneur kita itu dengan berkarya. Tapi selama kita berkarya, kita harus punya sifat entrepreneurship tadi itu. Jadi harus dalam jiwa dulu. Dalam jiwa dulu. Jadi sebagai profesi itu, jadi entrepreneurship itu diawali dari menyiapkan sifat, menyiapkan jiwa untuk entrepreneur. Ya, jadi bukan kemudian kita langsung rujuk entrepreneur. Nah, gitu. Termasuk kesiapan mental ketika kita merencanakan sesuatu berhasil atau tidak. Gitu. Jadi dalam sebuah tanggung jawab pekerjaan itu kan pasti ada target ya, ada sesuatu yang ingin dicapai. Dan ketika sesuatu yang dicapai itu kan pasti kita punya rencana kerjanya kan. Nah, ketika itu dilakukan berhasil atau tidaknya itu kan kita harus siap menerimanya. Nah, siap menerima keberhasilan atau kegagalan itu juga salah satu jiwa entrepreneurship. Nah, itu yang harus disiapkan dulu teman-teman sebelum kita melangkah kemudian ke arah zaman ya. Artinya kita hari ini menjadi seorang entrepreneur. Nah, kita hidup di zaman apa gitu ya. Nah, ini baru nyambungnya. Kita ini hidup di zaman serba digital. Nah, bagaimana menanamkan entrepreneurship di dunia digital, itulah yang harus kita siapkan. Makanya kalau di istilah kita kan entrepreneur 4.0 gitu. Entrepreneur di dunia yang serba digital. Nah, lanjut lagi ya.
Kira-kira dalam bisnis digital itu apa aja? Itu kalau saya tarik itu ada dua, Mbak. Jadi ada satu itu adalah dia menjual produk digital, gitu kan. Yang kedua adalah dia memanfaatkan dunia digital. Tahu bedanya, Pak? Bisa dijelaskan Bapak? Nah, ketika kemudian begini, ketika kemudian kita menciptakan produk digital, yang kita jual adalah produk digitalnya. Ya. Produk digital itu seperti aplikasi, kemudian apalagi Desain. tools gitu ya desain atau apa. Contoh paling gampang ketika kita sebut Gojek itu kan dia menjual produk digital. Oh, oke. Gitu ya. Ketika kita teman-teman outlet kita, teman-teman yang bisnis di dunia telco, mereka itu sudah punya banyak yang sudah punya aplikasi digital untuk transaksi, Pak. Gitu ya, yang mereka sosialisasikan ke teman-teman outlet. Nah, itu salah satunya adalah produk digital. Yang kita jual adalah produk digital. Termasuk misalkan anggaplah kita jual web, kita jual apa istilahnya aplikasi-aplikasi untuk pekerjaan. Itu kan produk digital yang berbasis dengan internet. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah kita memanfaatkan dunia digital. Artinya kita tetap punya produk, barang atau jasa yang kita sampaikan lewat digital, lewat dunia digital. Oh, jadi hanya sebagai tool saja digitalnya. Nah, digital ini sebagai tools untuk kemudian kita mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa yang kita punya. Oh, seperti sosial media juga termasuk? Betul, itu adalah dunia digital. Dunia digitalnya. Oke. Jadi tahu ya bedanya. Artinya kita ini mau sebagai produsen digital atau kemudian kita produsen produk atau jasa yang memanfaatkan dunia digital. Platform digital kan banyak kan, ada video konten kayak TikTok gitu sebagainya, Facebook gitu. Oh, jadi dibagi menjadi dua tadi. Ada termasuk aplikasi-aplikasi e-wallet, transaksi gitu kan, kayak macam-macam itulah. Iya, jadi ada yang menciptakan dan ada yang memanfaatkan. Memanfaatkan, begitu. Nah, tinggal teman-teman punya apa yang mau ditawarkan. Ketika kemudian punya kemampuan untuk menciptakan produk digital, ya silakan dikembangkan, ya kan? Kemudian diciptakan produk, karena pada akhirnya dunia ini jualan kok, Mbak, gitu kan ya? Dunia ini isinya jualan kok. Benar sekali. Mbaknya kalau pengen jadi dosen yang dijual apa? Kan kemampuan dan pengetahuan gitu kan. Penyampaian ya Pak. Benar sekali. Artinya kita itu harus punya sesuatu yang dijual. Produknya dulu harus disiapkan. Ya, kalau nggak bisa punya produk sendiri, ya produk orang yang dijual. Kan begitu. Itu juga entrepreneur juga gitu. Misalkan saya ini bukan bisa menciptakan sesuatu, tapi saya bisa menjual sesuatu. Makanya saya harus mencari sesuatu yang bisa dijual. Oke. Semuanya saling berkaitan dan sangat luas ya. Nah, kalau bahasanya kan McLaren kan gitu ya. Maklaran maksudnya. Jadi memulai harus apa saja yang dipersiapkan untuk memulai membangun bisnis? Memulai adalah kita harus dari kita ini pengen berkarya di mana dulu gitu. Oh, ini bidangnya dulu. Nah, ya kan kita pengen berkarya di mana dulu. Yang kedua, kita ini yakin kita mampu di kompetensi apa. Gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah ya udah kita harus benar-benar mencari tempat yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi apa yang kita mau. Jadi contoh paling gampang misalkan ini, teman-teman Undar lulus misalkan jadi sarjana gitu ya. Nah, kalau kemudian hobinya, kemudian kebiasaannya, kemampuannya dan sebagainya memungkinkan untuk memulai bisnis gitu ya, ya silahkan bisnis gitu ya. Dengan yang kecil-kecil misalkan, anggaplah misalkan kemudian ya memasarkan produk orang lain itu dijual di platform transaksi digital gitu kan. Atau kalau enggak misalkan kemudian dia buka counter, buka lapak, buka outlet macam-macam lah ya. Nah, itu dimulai saja gitu. Atau kalau misalkan kemudian masih belum yakin bahwa saya bisa menjual sesuatu sendiri gitu ya, ya kita mau nggak mau ya harus belajar. Dan sekarang lebih banyak lagi jalan-jalan seperti affiliate, dropshipper, dan tanpa modal, bisa dikatakan seperti itu. Jadi tidak ada lagi kesulitan, hampir tidak ada kesulitan. Betul. Jadi simpelnya gini, kalau kita punya sesuatu yang dijual, dari diri kita jual. Kalau kita nggak punya,
ya udah cari Yang lain, produk yang lain. produk orang lain yang bisa kita jual. Nah, itu satu kalau kita memang mau berbisnis. Yang kedua sekali lagi bahwa menjadi entrepreneur itu ya menurut saya sih itu kan nggak harus menjadi seorang pengusaha atau pebisnis mandiri gitu ya, atau self entrepreneur, enggak. Tapi kita bisa menjadi jiwa entrepreneur ketika kita juga melakukan aktivitas atau melakukan pekerjaan dan kemudian berinovasi layaknya seorang pengusaha Dan berkolaborasi. Ya. Medianya apa? Ya medianya ya kalau menurut saya ya udah kita berkarya di tempat orang lain gitu. Di perusahaan atau kemudian di apalah tempat usaha yang lain yang kemudian kita di situ adalah bukan menjadi owner tapi menjadi bagian dari roda perusahaan. Jadi yang penting dimulai dulu Bapak ya. Entah itu karena hampir affiliate dan lain-lain sudah sangat memudahkan anak muda untuk mencoba bisnis. Nah, contohnya paling gampang gini deh. Kita lihat aja deh sejarah orang-orang yang sukses ya menurut kita. Kalau menurut Mbaknya siapa? Contohnya satu nama. Najwa Shihab mungkin ya. Najwa Shihab, ya kan. Mungkin sekarang dia jadi entrepreneur media gitu ya. Kira-kira dulu dia langsung bisnis mandiri nggak? Oh tidak, pasti. Dari ya kan? Dari awal tuh. Dari awal artinya dia bekerja dulu sebagai wartawan, kemudian sebagai anchor ya maksudnya, membaca berita dan sebagainya. Nah itu kan proses-proses itu yang kemudian dia jalankan, ya sehingga jiwa entrepreneur dia bertumbuh. Ya kan ketika kemudian dia siap bahwa dia harus mandiri, dia pasti akan melakukan itu. Artinya teman-teman kalau mau belajar untuk menjadi seorang entrepreneur, ya balik lagi. Entrepreneur sukses yang kita lihat itu rata-rata mereka juga nggak langsung berproses dulu entrepreneur, tapi mereka juga melatih dengan berkarya di tempat lain. Pasti ada prosesnya Pak. Selain itu juga networking mungkin juga menjadi suatu hal yang penting. Networking, jaringan. Yes, yeah. Bagaimana caranya agar bisa membangun koneksi yang kuat dalam memulai bisnis? Yang jelas begini, kalau Mbak lupa saya. Nadia. Mbak Nadia ketika kemudian berada di lingkungan keluarga, jaringannya siapa? Keluarga. Ketika kemudian Mbak Nadia di lingkungan kampus, jaringannya siapa? Orang-orang kampus. Artinya, kalau kita mau membangun networking, ya kita harus menyiapkan diri berada di lingkungan yang memungkinkan kita punya banyak networking. Jadi bisa memilih juga Pak ya? Bisa dong. Bisa. Contoh paling gampang begini, saya harus berkarya di tempat yang kemudian kira-kira networkingnya itu luas. Maka saya cari tempat bekerja yang sekiranya teman-teman kerja saya itu udah up to date mikirnya, dan punya visi ke depannya yang lebih jelas. Kan beda mbaknya tempat Mbak Indah, Mbak Nadia kerja di perkantoran misalnya ya, maaf ya, dibandingkan kerja misalkan di toko misalnya. Lingkungannya. Mungkin posisi bekerjanya sama-sama admin katakanlah untuk lulusan S1 sama-sama admin. Tapi ketika mbaknya bergaul dengan teman-teman kantor gitu ya, yang kemudian mereka punya latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, punya visi yang lebih jauh dibanding dengan lingkungan yang mungkin ya pokoknya saya kerja kan berbeda. Let it flow. Ya kan. Jadi satu adalah kita berusaha untuk menyediakan diri berada di lingkungan yang punya networking luas. Yang kedua adalah pola komunikasi kita. Jadi setiap orang gini, saya kenal Mbak Nadia sekarang, kan baru kenal kali ini, dan ketika kenal dan berinteraksi, Mbak Nadia pasti udah langsung menilai kan saya seperti apa. Gitu ya. Yakinlah bahwa setiap orang yang ditemui itu pasti punya penilaian terhadap kita. Nah, penilaian itu yang akan menentukan networking kita, Pak. Perspektif. Ya, artinya ketika first impression loh ya. Kesan pertama bertemu. Kesan pertama dan seterusnya sih. Nanti begini, kita itu punya teman. Contohnya saya punya teman yang dari SMA. Pola komunikasi kita itu yang nggak jauh-jauh dari ya bermain gitu.
ya kumpulan teman-teman lain gitu ya. Meskipun 20 tahun dan saya tahu bahwa dia seorang pengusaha misalkan, dan saya juga punya, tapi ketika kita kumpul nggak pernah kita membahas kerjaan, gitu kan ya. Padahal kita ada potensi kerjasama. Nah, tapi yang kita dalam keseharian kita nggak pernah bahas itu. Nah, topik bahasan diskusi itulah kadang juga mempengaruhi networking kita. Dan ketika kita punya, misalkan nih, saya ada kerjaan nih, project, saya butuh seorang pengusaha yang kira-kira punya modal. Saya nggak kepikir teman saya, Mbak. Padahal dia kaya gitu. Ya, karena kesadaran kita nggak pernah bahas kerjaan. Justru bisa jadi kalau kita bahas kerjaan kayak aneh gitu ya. Karena memang kenalnya dari awal. Betul. Nah, satu itu kita berada di tempat yang berpotensi kita ada networking. Yang kedua adalah pola komunikasi kita yang kita bangun. Nah, kalau kita selalu bahas bola, terus ya kita terpakan bahas bola terus ya, gitu kan ya. Jadi artinya kita harus mulai belajar berkomunikasi agar komunikasi dengan siapapun itu kita punya konten yang bisa kita simpan sebagai tabungan networking kita ke depan. Begitu. Jadi mengembangkan komunikasi tadi ya Pak. Ya awalnya bahas tentang hobi, akhirnya yes, jadi artinya dimanapun kita berada, ya selama kita bisa positif ya, vibe-nya positif gitu ya, selalu membahas sesuatu yang ke depan, sesuatu yang mungkin menguntungkan atau kemudian punya orientasi ya benefit dan sebagainya, mungkin juga terbawa. Tapi kalau kita sudah terstatement atau melakukan sesuatu yang buruk ya, itu juga akan merusak networking kita. Sekalipun kita kenal banyak orang, tapi kalau kita terkenal dengan sesuatu yang buruk itu juga reputasinya langsung. Jadi harus pinter selain menciptakan jaringan, tapi juga mempertahankan agar jaringan tadi itu yang paling penting. Artinya begini, dimanapun kita berada, yaitu tipsnya begitu. Ya kan kita terbatas Mbak berkerumun dengan siapapun. Misalkan nih saya pengen punya circle selevel dengan menteri, kan nggak bisa. Hari ini kan belum bisa. Ya, nggak mungkin kan saya kemudian membayangkan bahwa networking saya seorang menteri gitu, atau seorang. Artinya apa? Artinya ya yang ada sekarang, yaitu yang kita manfaatkan. Gitu. Ya selalu kita cari circle atau komunitas atau bahasa Inggrisnya ada ekosistem. Ya ekosistem pergaulan yang lebih positif kita cari terus. Tapi ketika kemudian hari ini kita berada di mana, ya sudah itu yang kita rawat. Sembari mungkin menapak lagi. Jadi merawat juga gak kalah penting. Selain peluang tentu saja ada tantangannya Bapak. Ya. Salah satu yang sering dialami mahasiswa adalah kesulitan membagi waktu mungkin antara akademik dan juga bisnisnya. Mungkin Bapak ada tips? Ini tantangan apa nih? Tantangan dalam memulai bisnis tadi. Ya, tantangan memulai bisnis ini jadi ada tantangan di level eksternal gitu ya. Tapi juga ada di level internal gitu kan. Ya kalau di level eksternal, ya ini saya tadi sempat nulis data. Jadi tantangannya itu ada data yang saya temukan ada 60% startup ya, orang mulai usaha itu gagal karena kesulitan diferensiasi. Jadi kita ini kan berada di satu zaman yang semuanya punya ide, ya ide gagasan yang bisa diekspresikan dengan mudah. Nah ide itu tidak semuanya berbeda, otentik. Ya kan, ya artinya ide mungkin karena punya ide kan nggak mungkin semuanya berbeda. Banyak ide itu yang kemudian sama. Nah, ketika punya ide atau gagasan yang sama, pasti akan muncul kompetisi di situ, ya kan? Nah, ya ibarat kayak kita kompetisi olahraga gitu ya, pesertanya berapa kan yang juara tetap nggak banyak, gitu kan ya. Nah, artinya di situ banyak muncul data angka kegagalan karena memang semuanya sama. Nah, tantangan kita adalah kita masih kesulitan mencari sesuatu yang berbeda. Karena semuanya gitu kan ya. Kita Mbak Nadia kepikir apa? Kan pasti udah ada. Iya.
Dan bisa jadi sama dengan yang lain. Iya, ya kan, artinya dari sisi ide itu juga udah jadi tantangan. Karena ternyata apa yang kita idekan, apa yang kita gagaskan itu mungkin sudah ada. Nah, ketika level ide ini sama, mungkin berikutnya ya kita bisa berbeda di level eksekusinya, di level pengemasannya. Mungkin yang kita jual sama gitu. Nah sekarang misalkan zamannya Lebaran, orang pasti bikin kue Lebaran. Kuenya mungkin sama, rasa mungkin nggak jauh. 11-12. Tapi ketika kemudian kita mengemas kue itu juga akan jadi value tersendiri. Betul. Ketika kemasannya juga sama, apa yang bedain juga gitu biar kita bisa diterima? Ya cara masaknya. Tempatnya atau platformnya. Ide, kemudian kemasan, satu medianya. Nah itu kan yang harus dipikir. Itu tantangan eksternal itu yang kita temukan begitu. Nah yang kedua ini yang tantangan yang lebih menurut saya lebih valid. Konsumen itu dihadapkan pada pilihan yang beragam. Ya kan, sehingga tidak ada yang namanya loyalitas konsumen. Dulu kalau orang beli motor ya Honda, karena pilihannya ya cuma Honda, Suzuki, Yamaha gitu. Honda. Tapi ketika sekarang semua produk itu kan banyak beragam gitu ya. Ya yang mungkin yang seharga motor memang nggak banyak, tapi kan yang dibutuhkan konsumen kan ya nggak seharga motor juga gitu kan. Makanan, kemudian pakaian, semuanya kita konsumsi. Nah, makin banyak pilihan yang ditawarkan itu makin mengurangi nilai loyalitas konsumen. Hari ini saya pengguna misalkan ya Pak, saya pengguna baju merek A. Ketika saya suatu saat beli baju barunya dan ketika saya merasa nggak nyaman sekali, saya pasti akan beralih merek. Dengan mudahnya. Nah itu juga tantangan nih bagi teman-teman yang kemudian berbisnis, memulai usaha dan kira-kira kira-kira saya dapat konsumen seperti apa, ini tantangan nih. Artinya kita harus selalu menghadirkan produk yang benar-benar berkualitas tanpa terkurangi sedikit pun agar bisa menumbuhkan loyalitas dari konsumen tadi. Sama nih di dunia kita nih, misalkan nih di M3 katakan begitu, sekali merasakan ketidaknyamanan menggunakan IM3, ya mereka pasti beralih ke produk yang lain begitu. Nah itu tantangan kita yang luar biasa di sisi eksternal. Nah yang berikutnya adalah ini teman-teman, karena kita bahasnya dunia digital, kita ini kan bergantung nih pada platform digital yang ada, karena kita bukan menciptakan platform itu, tapi kita menggunakan. Ada TikTok, ada apalagi itu Instagram, macam-macam lah. Itu kan juga kita bergantung pada kebijakannya dia juga. Iya, benar sekali. Ya kan, perubahan yang kemudian dilakukan oleh platform itu kan kita juga harus mengikuti, menyesuaikan. Nah itu yang kita juga nggak bisa memprediksikan kapan bisa berubah. Contoh paling gampang, dulu di Twitter nggak ada bintang biru Mbak. Bintang biru kan? Nah artinya semuanya bisa free ya. Nah sekarang ada yang berbahaya. Gitu kan ya, ketika usernya atau followernya banyak, dipaksa mereka harus bayar. Dan itu kan juga mempengaruhi dari sisi, misalkan nih kalau emang menggunakan platform itu untuk bisnis kan juga pasti ada cost-nya. Nah perubahan itu yang kemudian kita nggak bisa memprediksikan. Cuman lagi ya nggak usah takut. Hadapi saja karena ini memang kondisi yang kita temui. Dan bagian dari perjalanan interkoneksi. Itu dari sisi eksternalnya. Nah dari sisi internalnya apa tantangannya? Ya satu ini ya kalau saya lihat teman-teman itu kan termasuk saya nih ya. Maksud saya mungkin bisa jadi kita hanya menjadi entrepreneur di saat kepepet karena kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa. Nah, artinya balik lagi kepepet aja kita bisa entrepreneur Mbak. Apalagi diniati. Begitu. Tapi ya kalau memang menjadi entrepreneur ya harus disiapkan. Jangan dalam kondisi kepepet dulu baru kita jadi entrepreneur. Yang kedua yang kita hadapi sekarang, aktivitas yang kita lakukan sekarang yaitu dimaksimalkan aja. Kalau hari ini saya jadi mahasiswa, ya udah kita benar fokus jadi mahasiswa saja.
Gitu. Kalau saya kebanyakan kuliah nggak begitu. Ya enggak, memang tugas kita jadi mahasiswa ya kuliah aja. Skala prioritasnya, Pak. Menurut saya kuliah. Nah, ketika kemudian balik lagi gini, itu kan sebagai latihan, Mbak Nadia. Kalau kita jadi mahasiswa kita fokus kuliah, nanti kita berkarya pun juga akan fokus. Ya kan? Bayangin aja, kita kuliahnya nggak fokus kok gitu. Apalagi nantinya. Apalagi nanti kalau kita udah terjun menjalankan profesi kita seperti yang itu profesional. Gitu. Jadi ya teman-teman ya fokus dulu aja kuliah kalau emang tugasnya kuliah. Ya kan? Kalau kita sukses di tempat kuliah, nah nanti kita pasti punya ide-ide kok untuk bisa sukses di tempat. Masih ada jalannya. Karena mentalitas pada saat kita menempuh perkuliahan itu hampir sama dengan mentalitasnya kalau kita berkarya di ruang profesional. Tidak jauh beda. Iya. Mbak Nadia selama masih takut ketemu dengan dosen, ya pasti akan sama. Bagaimana kalau misalkan kita jadi profesional ketemu dengan pejabat, ketemu dengan mitra yang mungkin levelnya lebih tinggi, sama kok rasanya. Sama. Nah, ketika kemudian kita di kampus, begitu kita ditantang untuk mencari ide-ide yang berbeda dalam tulisan, dalam tugas, dalam skripsi, sama kok kita di dalam perusahaan juga dituntut untuk sesuatu yang berbeda. Artinya ketika kita sukses di wilayah perkuliahan, kita pasti kemungkinannya pasti akan. Kalau serius ya, bukan asal lulus. Jadi fokus dulu di peran utamanya sebagai apa? Ya, betul. Jadi saya membayangkan bahwa kampus itu miniatur kehidupan, Pak. Gitu, kayak. Jadi gini, yang kita temui di dunia nyata kehidupan itu sudah kita lakukan, sudah kita temui di wilayah kampus. Karena apa? Karena saya melihatnya bahwa orang-orang yang mengisi di level profesional, level nyata itu juga ada di kampus masalahnya. Dulu saya waktu jadi aktivis, Mbak, jadi kita selalu ngomong bahwa ya miniatur negara itu ya kampus. Selama apa itu pemerintahannya nggak benar, berarti kampusnya ada nggak benar ini. Saya dulu sempat nggak percaya, Mbak. Tapi ternyata ya begitu. Ketika saya jadi aktivis, pengurus organisasi mahasiswaan, simpel aja, Mbak. Bagaimana kemudian kita harus mempertanggungjawabkan budget kampus lewat nota, hal kecil kan. Nah, bagaimana kita juga sedikit menyulap gitu ya, menyulap. Itu benar juga gitu, karena itu balik lagi bahwa saya meyakini bahwa kampus ini benar-benar miniatur kehidupan kita setelah ini. Jadi kalau kita sukses survive di kampus, bisa bertahan. Begitu. Jadi teman-teman fokus dulu kampus. Nah kemudian yakinlah bahwa mental entrepreneur itu akan terlatih ketika kita sukses di kampus. Nah ketika kita udah mendekati ke arah kita harus ke profesional, nah itu baru kita harus mulai banyak belajar dunia profesional. Kira-kira misalkan nih paling gampang bidang perusahaan apa, bisnis apa yang lagi tren, gitu kan. Kemudian bisnis apa yang kemudian menghasilkan potensi profit. Itu yang harus mulai menata strategi. Yes. Nanti aja berarti nanti setelah aja, kuliah. Artinya mentalitinya sudah terbentuk. Nah sekarang kita harus menyelami pengetahuan tentang dunia profesional. Ya kan kita nggak mungkin kemudian misalkan yang paling gampang nggak mungkin kita menjual produk yang tidak laku sekarang, gitu ya. Contoh paling gampang misalkan dulu waktu awal-awal gitu ya, waktu awal-awal BlackBerry kan semua orang jual BlackBerry, gitu kan. Nah ketika sudah tergantikan Android sudah memfasilitasi banyak hal yang itu ternyata lebih baik dari fasilitas yang diberikan oleh BlackBerry. Orang disuruh belanja BlackBerry pun mikir-mikir. Nah kalau udah kayak gitu masa kita jual BlackBerry juga? Enggak juga. Begitu. Harus memperhatikan pasarnya, update-nya. Update terkini kira-kira yang dibutuhkan oleh market ya itu apa. Nah baru kita bisa berpikir dan ya udah saya tak terjun ke ruang itu misalnya. Memang sedang dibutuhkan Bang Ray. Oke, siap. Mungkin ada dukungan dari IM3 ataupun Pena? Ya, kalau IM3 ini udah pasti, Mbak.
kita ini kan apa istilahnya perusahaan yang memang sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat UMKM. Karena kan begini, M3 ini kan nggak bisa jual langsung ke pelanggannya, Pak. Saya misalkan nih orang Indosat gitu ya, orang M3 kan saya nggak mungkin bawa kartu jualan. Kita masih harus menggunakan media-media outlet, mitra-mitra kita. Artinya kita juga secara bisnis memang ya terus untuk mengupayakan untuk membina teman-teman UMKM yang sudah lama maupun yang baru mau memulai. Jadi jangan khawatir, pendampingan dan sebagainya kita pasti akan siap. Jadi bukan hanya sekedar produk ya Pak M3, tapi juga menyediakan. Ya artinya begini Pak, nah gimana kita nggak mau tahu dengan teman-teman mitra, padahal mitra kita yang menjual produk kita, kan simpel aja. Gitu. Jadi misalkan begini, dulu kalau misalkan kita punya produksi baju gitu ya, kan store-store yang jadi media tempat untuk berjualannya. Nah produsen itu kan pasti akan maintain mereka, begitu kan? Karena dari mereka itu produk kita terjual. Nah sama dong sama M3, kita kan juga masih melibatkan banyak orang sebagai partner atau mitra kita untuk menjual produk. Mau nggak mau ya kita harus maintain, melakukan pendampingan, kemudian mengedukasi mereka, ya kan? Baik itu mengedukasi cara bisnisnya maupun produk bisnisnya. Itu yang kita maintain setiap hari. Nah tugas saya salah satunya itu. Makanya kan saya lebih banyak untuk mendampingi teman-teman entrepreneur ketimbang menjadi entrepreneur sendiri kan. Artinya ya usaha ada sih Mbak, ada gitu. Tapi kan kita lebih banyak bersentuhan dengan teman-teman entrepreneur gitu. Melewat UMKM gitu. Jadi sangat luas sekali Bapak ya, bertemu dengan banyak orang baru pastinya setiap harinya. Kalau Pena sendiri organisasi? Jadi kita ada namanya, mungkin nggak banyak yang tahu ya, itu adalah ada namanya Persaudaraan Etnis Nusantara. Jadi itu ormas yang di bawah KNPI Mbak. Jadi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu kan di bawahnya kan banyak organisasi kan, ya jadi mahasiswa maupun pemuda. Salah satunya adalah Pena. Nah sama dengan yang lainnya kan, Pena kan memang kita ini ingin menonjolkan bahwa kita ini bagian dari banyak etnis yang kemudian bersatu dalam sebuah organisasi. Menarik sekali. Di Jombang sendiri apakah? Saya di Surabaya kebetulan. Oh, kebetulan di Surabaya. Saya bakal Surabaya kan sampai hari ini masih tercatat sebagai warga Surabaya. Domisilinya di Mojokerto. Oh, seperti itu. Gitu ya. Tugasnya di Jombang, domisili Mojokerto, organisasinya di Surabaya. Jadi mobile. Dan katanya bukti kalau kita masih muda itu kan mobilitasnya harus tinggi. Seperti itu Bapak ya? Gitu. Jadi bahkan dulu saya pernah dengar itu, pokoknya selama otak, tangan, dan kaki bergerak, selama itu pula kita harus bisa hidup. Gitu. Oke. Simbol dari anak muda. Anak muda itu mobilitas tinggi. Ya. Mungkin ada Bapak? Pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi anak-anak muda sekarang agar lebih berani untuk mencoba hal-hal baru? Ya, satu itu adalah soal mental. Yaitu kalau banyak orang tua bilang bahwa mental anak muda sekarang nggak sekuat orang tua, itu yang harus dipatahkan. Ya kan, bahwasanya pemuda itu ya era apa ini sekarang, Gen Z gitu ya, itu punya mentalitas yang kuat. Mentalitas yang kuat adalah mentalitas berani berada dimanapun, ya, berani menerima kondisi apapun, dan juga berani menerima resiko apapun di kondisi itu. Itu dulu. Pertama, jadi, mental dulu. Artinya kita harus jadi mental pemenang gitu kan. Kalau kita nggak punya mental pemenang, ya kita nggak akan bisa survive. Yang kedua, apalagi bahwa teman-teman sesukses apapun yang orang yang kita temui, itu sekarang itu akan lebih lebih berkesan kesuksesannya ketika dia bisa melampaui wilayah formal. Ya, formal education itu penting. Gitu ya. Kalau misalkan nih
Dulu ada yang Deddy Corbuzier itu bilang, saya nggak sekolah aja bisa jadi kayak gini. Saya masih meyakini kok kalau dia sekolah tinggi, mungkin dia bisa jadi presiden Indonesia. Gitu. Lebih dari itu. Artinya teman-teman sekarang yang kemudian berkuliah di Undar dan yang lain, pastikan bahwa kita bisa melampaui formal education itu dengan baik. Karena dimanapun itu sekarang formal education itu yang dilihat. Itu satu. Yang kedua, formal education itu memperbesar peluang kita untuk sukses. Meskipun setiap orang ada peluang untuk sukses, tapi ketika ada formal education tersebut, jadi kita lebih besar peluang. Sekarang begini, di Jombang ada berapa perusahaan, Mbak? Anggaplah ada Bank Jombang, ada PDAM. Yang jadi direktur itu yang sekolah atau yang sekolah? Yang sekolah. Artinya kita punya peluang memperbesar kesuksesan kalau kita punya formal education. Jadi teman-teman yang kuliah jangan malas gitu ya. Pastikan lulus dengan nilai atau dengan kualifikasi yang memuaskan ya. Memuaskan. Enggak bisa kumplot. Tapi kalau minimal jangan mengecewakan. Excellent. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman mulai terbuka bergaul dengan siapapun. Karena bisa jadi kita kadang nggak nyadar atau kadang nggak kita sadari bahwa teman yang mungkin kita mikirnya bukan siapa-siapa, tapi bisa jadi nanti di kedepannya jadi mitra bisnis atau jadi mitra yang bisa membuat kita sukses. Jadi jangan batasi dalam bergaul, tentu ya bergaulnya yang baik dong. Gitu. Jadi cari circle betul. Berkembang. Jadi yang teman-teman Gen Z yang lebih banyak waktunya buat main HP, kurangi main HP-nya, lebih banyak berkumpul dengan teman-teman. Ya kan? Jadi networking yang kuat. Banyak orang, betul. Nah, yang keempat, ini yang penting bahwa mulai belajar kira-kira apa yang terkini atau kemudian bisnis apa yang paling menghasilkan profit atau tempat kerja yang seperti apa yang kemudian lebih baik untuk kondisi saat ini, yaitu yang harus dilihat. Jadi ketika kita memulai sesuatu, kita udah tahu, yang paling profit ini, tapi juga ini tantangannya. Kalau kita berbisnis di bisnis yang mungkin sunset artinya mulai menurun trennya, meredup, mungkin bisa jadi kita bisa sukses karena orang lain udah bilang nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa semua pengetahuan tentang dunia bisnis, dunia profesional itu kita tahu. Oke, jadi harus riset dulu Bapak dan paham risikonya seperti apa, peluangnya seperti apa. Yang penting berani dulu deh, gitu. Mentalitasnya dulu. Gitu. Jadi artinya kalau kemudian misalkan dimarahin dosen, ya jangan kemudian langsung pundung, gondok gitu kan ya. Itu kan jadi balik lagi bahwa anggapan orang tua bahwa mental Gen Z sekarang lebih lemah itu harus dibuktikan. Ya, dibuktikan bahwa kita punya mental yang kuat meskipun kita masih generasi Gen Z. Itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak. Jadi dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat bahwasanya bisnis digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang keberanian, kreativitas, dan strategi yang tepat. Sebagai mahasiswa kita punya banyak peluang untuk memulai sejak dini, memanfaatkan berbagai platform yang ada dan membangun jaringan yang kuat. Tantangannya memang ada, tapi dengan mindset yang tepat dan dukungan dari komunitas serta teknologi, kita bisa menghadapi dan mengatasinya. Terima kasih banyak kepada Bapak Diki Priyono, Magister Pendidikan atas ilmu dan insight yang luar biasa hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memulai bisnis digital. Jangan takut untuk mencoba dan jangan berhenti belajar. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di obrolan inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.